سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Semuanya wala haula wala quwwata wala sultana illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Irfan beserta Al-Mukarram Al-Ustaz Syarif. Keduanya semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih sehat wal afiat, dikasih panjang umur dalam taat, diberikan keberkahan dan keberuntungan dari dunia sampai ke negeri akhirat. Yang saya muliakan yaitu Bapak Sanan beserta Ibu Limah, orang tuanya Yuli beserta Bapak Urji dan Ibu Eha, orang tuanya Bang Erik. Mudah-mudahan semuanya kedua orang tua daripada Bang Erik dan Mpok Ayu diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur dalam taat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, keberuntungan beliau sekeluarganya dari dunia sampai ke negeri akhirat. Wabil khusus sahibul walimah Bapak Erik dan Ibu Ayu, Ibu Yuli, maaf Ayu mah anaknya. Orang mukanya sama itu bocah mama anak. Mudah-mudahan nih Bang Erik sama Ibu Yuli dikaruniai anak yang ke berapa nih? Yang ketiga. Tiga-tiganya dibikin acara walimahan. Ini luar biasa, makanya mudah-mudahan kita doain ini rame-rame. Nanti di akhir acara dengan 7 kali Fatihah. Mudah-mudahan Bang Erik sama Ibu Yuli senantiasa dikaruniakan kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahanya dikasih berkah, rumah tangganya dikasih sakinah, mawaddah warahmah. Putra-putrinya Allah takdirkan menjadi orang-orang yang takwa, soleh dan solehah. Keberkahan, keberuntungan senantiasa diraih oleh keduanya dan keluarganya dari dunia sampai ke akhirat. Yang saya muliakan tentunya keluarga Bapak Mamat ya, sama Ibu Bongkeng. Emang nama aslinya Bongkeng? Tumpang ya. Saya kenalnya Bongkeng dulu. Nama aslinya Tumpang. Iya. Udah pada kagak ya? Kemana itu ya? Udah pada pulang ke alam kubur. Malam hari ini dia bersyukur kepada Allah, almarhum dan almarhumah Bapak Mamat dan Ibu Bongkeng mendapat kiriman doa dari sebab Bang Erik sebagai cucu menantunya mengadakan acara tasyakuran. Mudah-mudahan para almarhum, almarhumah keluarga Ibu Yuli maupun keluarga Bang Erik di alam kuburnya mereka mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan mereka semua ahli surga. Para bapak-bapak haji dan ibu-ibu haji yang saya muliakan. Kemudian Bapak RT ada? Mana? Mana dia? RT-nya udah gelap, lampunya gelap juga. Masih ngajar ya kawan. RT apa namanya ya? Bapak RT Usep. Kita kemarin ketemu di musola Cibuang ya? Iya.
Panjang umur nih kita, ketemu lagi di sini. Man ustadznya minggat. Ustadznya udah minggat, tapi masih ngajar nggak? Masih. Jangan ditinggal, itu pendaringan. Awal mula ente dari Garut datangnya di sini ya. Ketika sekarang dapat sawah yang lebih lega, sawah yang ini jangan ditinggal. Pokoknya petakan mencos itu paling enak. Semuanya para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, ini kita kayak di mana tahu ya. Padahal ini Cipete, padahal ini zaman dulunya saya pada kecil disebutnya Cipete Bancet. Tapi sekarang udah keren. Cipete BSD, Banjar Sinian dikit. Banjar Sinian dikit. Bukan sono dikit, Sinian. Alhamdulillah kita semua masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya enggak kena corona, amin. Ya Rabbal. Orang-orang semuanya pada takut, pada jaga jarak. Jaga jarak, pada bunting mulu. Aduh. Emang kalau corona mah pada takut. Tapi kalau kolorna itu perempuan berani banget sama kolorna dia. Jaga jarak sama orang lain. Laki bini mah jangan jaga jarak. Apalagi nih Bang Erik sama Mpo Yuli. Itu 4 bulan kalau kayak makan pas sedang doyannya hajar terus. Para ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini acara ada 2 judul. Judul pertama tasyakuran kehamilan 4 bulan atas hamilnya Ibu Yuli, istri daripada Bang Erik. Acara kedua judulnya peringatan sambut peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini baru tanggal berapa? Tanggal 5 ya. Berarti nabinya belum kemana-mana, belum pergi. Kan Mi'raj dimulai pada tanggal 27 Rajab. Sekarang masa persiapan. Bolehkah mengadakan perayaan Isra Mi'raj sebelum tanggal 27? Kalau orang Jawa bilang ora nopo-nopo, nggak apa-apa. Boleh. Dan diantara sekian peringatan hari besar Islam, Isra Mi'raj peringatan yang paling pendek. Sebab pas tanggal 27, 28, 29 atau 30 sudah habis Isra Mi'raj. Terus tetap saja orang memperingati pada di bulan Sya'ban. Peringatan Isra Mi'raj plus penutupan. Itu di musim belum corona. Pas corona pengajian ditutup kagak permisi lagi. Udah ustaz-ustaznya pada ngambek. Aduh. Ada yang beliin apa-apa. Ini katanya begitu lagi, jangan sampai. Sebab para jamaah dan para saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, corona kalau kita takut berlebihan bakal kena. Seperti orang yang takut dengan sesuatu yang dikatakan orang. Lu jangan liwat toblosan posuria, lu pasti bakal nemuin orang. Nemuin orang apa gimana? Pokoknya tuh orang palanya nggak ada, kakinya nggak nyampe ke tanah, tapi bisa manggil. Nah itu mau medi. Nah iya. Padahal mainnya ngomong juga belum pernah ketemu. Terus juga yang dibilangin udah kemakan rasa takut yang berlebihan. Akhirnya dia jalan ke sono sini situ kagak ada jalan, banjir. Cuman ada jalan di situ tempat yang tadi dibilang ada memedinya. Terpaksa dia jalan, saking takutnya naik motor sakancang-kancangnya. Memedi maka kagak ketemu, nabrak pagar mah iya. Ini sesuatu jangan langsung kita ambil percaya mentah-mentah. Teliti dan waspadai. Artinya kepada corona takut mah jangan, waspada mah kudu ya Bang ya. Ama memedi, ama setan takut kita, bukan takut
mengalahkan takut kita kepada Allah? Takut karena wujudnya yang serem. Tapi kalau rasa takut itu kita bunuh dengan rasa percaya diri yang penuh, rasa ketauhidan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, kemana-mana senantiasa berzikir, naik motor sambil zikir, ya kan? Mau jalan kemana aja sambil zikir. Kayaknya mah Mamedi juga minggir, betul nggak? Corona aturan nemplok jadi kagak kena sama kita. Insya. Jadi takut boleh tapi jangan berlebih. Gara-gara banyak yang mati karena ketakutan berlebihan kepada corona. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malam, kalau ditanya malam Rebo ini di sekampung Cipete, siapa orang yang paling berbahagia? Ya ini keluarga Bapak Urji, keluarga Bapak Mamat, keluarga Bang Sanan, terutama almarhum kita semua. Malam hari ini paling berbahagia. Kenapa? Diawali dengan pembacaan surat Yasin. Ditawasul dengan disebut nama para wali, para ulama, para nabi, para orang-orang soleh. Zikrul awliya tanzilur rahmah. Disebut nama para nabi, para wali, orang-orang soleh, maka turun rahmat dari langit. Buat siapa? Buat ketua penyelenggara atau buat sahibul bait dan orang yang hadir di tempat ini. Amin. Plus-plusnya bagi ahli kubur, mereka hari ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kalau saya tanya semuanya, kira-kira mau masuk surga? Nyautinnya roh mana takut. Mau masuk surga apa masuk neraka? Neraka apa surga? Udah punya tiketnya, udah punya? Allah. Belum. Berarti bukan orang Islam ini mah. Udah punya kita tiketnya. Orang yang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tiket masuk surga. Udah baca itu belum? Udah baca itu belum? Berarti udah siap-siap masuk surga. Mau masuk surga? Tapi sebelum masuk surga, orang yang bakal menjadi calon-calon penghuni surga di dunianya sudah dapat hawa surga, bau-bauan surga, wangi-wangian surga. Mana itu? Adalah seketika di rumah tangganya, suaminya rajin ibadah, istrinya rajin ibadah, anaknya soleh dan solehah. Itu rumah sudah dapat harum-haruman surga. Amin. Terus Pak Ustadz, kalau rumah yang dapat bau neraka, lawan dari kebalikannya tadi. Kalau rumah yang nanti yang dia mendapatkan harum-haruman surga, suaminya rajin, istrinya rajin, anak-anaknya soleh dan Kalau rumah yang dapat harum atau bau daripada bau neraka, berarti suaminya sholatnya rajin apa kagak? Kalau jarang-jarang masih mending kok. Sebab kalau laki sembahyang mulu nyari duitnya kapan? Makanya sholatnya jarang. Jadi rumah yang mendapatkan hawa daripada hawa neraka, gampang ngelihatnya. Suaminya kagak ibadah, istrinya kagak ibadah, anaknya kagak ada yang soleh dan solehah. Jadi itu semuanya keluarga haram jadah. Dia kagak ibadah. Nauzubillah summa nauzubillahi min. Tapi saya yakin dan percaya keluarga mentua bongkeng terus bapak Mamat, Kong Mamat semuanya pada rajin ibadah. Amin. Ya Rabbal. Buktinya Allah wujudkan. Punya cucu mantu Bang Erik orang cinta sama ulama. Amin. Ya Rabbal. Saya sebelum ceramah di sini kemarin diajak-ajak sono po sama dia tuh.
Yang Mary ke Sukabumi. Waduh, mantap. Liwatin gunung, liatin laut, sampai ketemu Menyiroh Kidul. Masya Allah, ya Pak Urji ya. Masya Allah, saya ceramah di sono. Orang sono ngomong Sunda, kita ngomong Cipete, nyambung toka itu. Asal kata saya, percaya. Gimana saya bilang, punten, mangga. Subhanallah. Di Sukabumi kemarin, bulan apa Bang Erik? Sebelum 2021 ya? Itu acara maulid di sono. Dan alhamdulillah Pak Urji sama Ibu Eha kita ketemu lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekarang Isra Mi'raj ada nggak kaitannya dengan tasakuran kehamilan? Pasti ada. Bagaimana maksudnya? Kalau kita ngomongin Isra dan Mi'raj, Isra artinya jalan. Mi'raj artinya naik. Isra artinya jalan, Mi'raj artinya naik. Mpok Yuli kagak bakal dia jadi hamil kalau Bang Erik kagak jalan. Abis jalan terus Abang Erik maka Mpok Yuli hamil. Jadinya Isra Mi'raj. Tapi bukan itu yang dimaksud. Nih bapak-bapak, ibu-ibu, kita kalau nggak ada peristiwa Isra Mi'raj, kita sampai sekarang kagak tahu tata cara ibadah sholat bagaimana. Betul atau benar? Kan begini, 3 peristiwa besar sebetulnya. Yang paling awal itu yang mana? Yang paling tua peristiwa adalah kelahiran Nabi besar Muhammad. Itulah awal mula Nabi akhir zaman diutus ke muka bumi pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah 571 Masehi. Kemudian peristiwa berikutnya adalah peristiwa perjuangan Islam sehingga sampai ke kampung Cipet, sampai ke seluruh dunia. Apa? Hijrahnya Nabi dari mana? Dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan kita anak cucu Adam agar semuanya masuk ke dalam surga. Nah, baru peristiwa berikutnya adalah peristiwa Isra. Adalah hasilnya kita diajarkan oleh Nabi tata cara menyembah Tuhan yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan masing-masing agama pada punya cara ibadah masing-masing ya. Ada orang Konghucu, dia ibadahnya kalau pagi-pagi dia pakai hiyo kan? Ada buah-buahan 7 rupa. Kemudian ada apa lagi? Ada lilin. Dari lilin yang paling kecil sampai lilin yang paling gede. Dia nyembah sama dewan. Om Santi begitu katanya. Dia menyembah kepada Tuhannya, dia ibadah kepada Tuhannya. Ada lagi orang Jepang agama Shinto. Dia sujud ketika matahari terbit. Dia menyembah katanya kepada Tuhan. Dan begitu. Kemudian ada lagi orang-orang yang di luar daripada agama Islam, yaitu agama Majusi. Cuman sekarang sudah tidak ada. Mereka menyembah api. Api dia sembah dengan sedemikian rupa. Nah, itu semua tata cara ibadah masing-masing agama. Lah kita orang Islam, tentu ibadah kita bukan hanya membungkukkan badan, tapi sekaligus seluruh anggota sujud kita, kepala dengan kaki disejajarkan, semuanya mencium kepada bumi, alias kita sujud. Orang yang sudah melakukan sujud berarti dia sudah dapat pengampuan oleh Allah sebagai hambanya. Alhamdulillah. Tapi sesungguhnya siapa hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba? Jawabannya tidak lain, tidak bukan, hanyalah baginda Nabi besar Muhammad. Sebagaimana diterangkan dalam surah Bani Israil ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi
lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlan linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, di mana tentang perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, Allah berkata, Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju ke Masjid Aqsa. Dalam rangka apa itu semua? Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang telah kami berkahi di sekelilingnya atas perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tujuannya adalah linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda besar kekuasaan daripada kekuasaan Allah Subhanahu. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dialah Allah, Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Isra terjadi di bulan Rajab. Ini sekarang kita berada di bulan Rajab. Ini bulan Rajab nyambung dengan bulan Sya'ban atau bulan terus nyambung dengan bulan suci Nih kata Nabi, kata ulama, 3 bulan ini jangan sampai terlewatkan untuk kita semua melakukan aktivitas, memperbanyak ibadah sunnah. Sehingga ada satu doa yang diajarin oleh Nabi karena keagungan daripada bulan Rajab, yaitu istighfarnya Rabbighfirli warhamni watub alayya. Terus Rabbig warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Itu artinya Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku, watub alayya, saya bertobat kepada Allah Subhanahu. Ini diriwayatkan dosa kita sebanyak apapun di bulan Rajab kita baca ini istighfar, dosa kita rontok semuanya. Rontok, lebih rontok daripada bulu kaki. Kalau bulu kaki rontok, itu kira-kira mencilak nggak kaki kita? Untung aja ini dosa kagak diwujudkan. Kalau dosa umpamanya diwujudkan seperti kotoran-kotoran hitam, niscaya di rumah kita itu banyak kotoran, betul nggak? Untung saja cara Allah membersihkan dosa tidak diwujudkan. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu. Sehingga udah begitu orang banyak yang tidak terima kasih. Segala dosa katanya lu takutin, emang dosa kelihatan. Ini orang nantangin, coba kalau dosa dikejar kelihatan, bahaya nggak? Bahaya nggak? Malu nggak kita? Umpama kita iseng, asal ada orang liwat kita monyong-monyongin, umpama. Ya kan, ada orang liwat kita monyong-monyongin. Udah begitu, Allah buktikan dosa, monyong-monyongin orang, bibirnya jadi panjang. Ayo mau nggak lu? Monyongin orang satu, bibir panjang 1,5 meter. Monyongin orang lagi 2 orang, jadi meter. 3 orang lagi dimonyongin, akhirnya dia jalan aja kagak bisa, berantem bibir. Sering karena diwujudkan dosa oleh Allah Subhanahu. Makanya itu dosa enggak diwujudkan, itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, termasuk nikmat sehat pada hari ini yang kita rasakan, itu sebuah kasih sayang Allah kepada kita semua. Makanya ketika kita dikasih sehat, sehat itu baru bermakna pada saat kita betul benar. Ketika kita sakit, sehat baru terasa. Ngomong dah kita,
Ya Allah, kalau sehat mah enak bener kali ya. Padahal sakit baru 2 hari, sehat sebetulnya lama, berbulan-bulan kemarin. Cuman kita baru merasakan nikmat sehat itu ketika saat. Makanya ketika sehat puas-puasin untuk ibadah, amin. Ketika sehat puas-puasin untuk berbuat baik kepada istri dan keluarga, amin. Ketika sehat bagi seorang istri puas-puasin melayani suami. Tuh, oh Ayu, dia puas-puasin melayani Bang Erik sehingga berhas. Oh Yuli ya. Ayu Yuli. Artinya apa? Kita betul-betul menjalankan nikmat sehat sesuai dengan amanat Allah Subhanahu. Ketika lagi punya duit puas-puasin buat sedekah, amin. Sebab ketika lagi susah baru terasa. Orang yang rajin sedekah ketika dia susah omongannya lain sama orang yang ketika kaya pelit sedekah. Bagaimana maksudnya? Orang yang ketika kaya kemudian datang susah, tapi ketika kaya dia rajin sedekah, dia akan ngomong begini, untung ya mah waktu kita lebih banyak kita rajin sedekah. Sekarang kita dikasih susah, berarti kita kagak punya utang sama Allah Subhanahu, kagak punya utang sama orang miskin. Artinya ini yang datang kepada kita adalah ujian semata-mata. Begitu jawabannya. Tapi ketika orang yang duitnya lagi banyak terus pelit, koret, medit, pantat tilang, buntut gasiran, udah begitu miskin dia, ngomong dia baru nyesel. Ya bang, tadi mah waktu dapat usulan mah kita sedekah ya sama ustaz, sedekah ya sama anak yatim, sedekah ya sama tangga-tangga. Lu sih asal gue mau sedekah jangan dikasih. Asal gue bagi anak yatim ada jandanya, takut gue pacaran memanya. Udah begini mau sedekah bagaimana? Iya bang, emang salah saya. Udah jatuh miskin baru nyesel. Makanya nih Bang Erik luar biasa nih. Padahal dia sering ngomong sama saya, aduh pengaji kata dia, usaha pas ada corona begini serba salah kata dia. Kalau nggak usaha bagaimana? Usaha juga bagaimana? Ya bugu. Jadi bagaimana? Emang suasana begini kalau bukan dengan keuletan dan kesabaran serta pasrah diri kepada Allah, semua orang bakal nganggur. Betul apa benar? Betul apa benar? Walaupun dari pemerintah ada uang bantuan yang 600 ya dapat kan, yang 300 itu juga masih kadang-kadang kita kagak tega ngasih RT sama RW. Dikasih 600 kita ambil semua, RT sama RW manyun. Lah bener-bener itu emang dia juga pada susah. Terpaksa bukan terpaksa kita sedekah sama RT sama RW, itu ada gocap-gocap ya RT. Dapat lagi yang 300 umpamanya. Kita ambil semua, kita kagak bagi dia. Manyun lagi baik, potong gocap. Tinggal 2,5. Udahlah, bagi-bagi rezeki. Bagi-bagi rezeki. Udah biar aman, yang penting lain. Sebab kalau RT RW-nya sewot lah kagak didata lo. Aduh, padahal itu hak kita, hak rakyat. Sebab ketika datang corona kayak begini, yang kaya, yang miskin sama. Sebab itu bantuan dari negara. Bapak Ibu dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Isra Mi'rajnya benar-benar dia pahami, dia akan dapat menghasilkan sebuah rumah tangga yang baik. Nah ini maksudnya. Isra kan tadi artinya jalan. Bang Erik suka jalan nih dari pagi pulang sore. Kemana dia jalannya? Tentu ikhtiar nyari rezeki. Apakah perjalanan seperti itu disebut Isra? Ya, Isra. Meninggalkan anak dan keluarga untuk mencari sesuatu yang halal, untuk membela hak-hak daripada anak cucu keturunan Adam. Hukumnya wajib. Jangan sampai kita bini cuma banyak doang. Baik, kawin gampang, ngempanin yang susah. Emang bebek mah walaupun bini 1000 juga dia cuma tinggal ceblok. Mempanin kagak tuh bebek, betul kagak? Kondangan ya kagak orang bebek.
Kita pengen tahu bini 4, yang ono besan, yang ini besan. Mana lagi corona begini. Barang ono bini kan kalau yang rada-rada mudaan mah rada-rada genit ya. Baju apa bae dipinta. Mana kalau ke Tanah Abang kita perlu pakai masker. Kudu jaga jarak. Aduh, ribet dah pokoknya mah musim corona begini. Artinya apa? Istri satu saja kita rawatin sampai dia menjadi ahli ibadah. Sesudah itu dapat satu lagi kita rawatin. 2. Kan satu-satu. Artinya tanggung jawab. Sebab istri adalah merupakan amanat. Menyia-nyiakan amanat adalah khianat. Orang-orang yang berkhianat akan dilaknat oleh Allah Subhanahu. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara nih, perjalanan kita usaha baik yang ojol, yang antar baik, ya kan, kerja di mana saja itu satu langkah 10 kebaikan, 10 dosa yang ada di badan habis. Pak Ustaz, kalau naik motor tentu dari keringat dan capek kita yang akan menghancurkan semua kita punya dosa. Jadi jangan salah penilaian. Waduh, Pak Ustaz, ada orang yang datang ke rumah. Saya kerja mulu nih, kata dia, sholat cuma 5 waktu doang. Saya pengen berhenti kerja biar zikir kayak orang-orang. Saya jawab, salah ente. Salah gak tuh? Salah. Sembahyang bener rajin, zikir bener rajin. Lah pas mau masak beras kagak. Bukan dikemplang sama bini lu. Betul kagak? Jadi jangan salah penilaian. Orang yang sibuk kerja sehingga dia hanya sanggup mendirikan sholat johor, asar, maghrib, isya, subuh. Orang-orang habis sholat dia zikir segala macam, dia mah kagak. Allahumma lantas jalan lagi, nggak apa-apa. Yang penting kewajiban yang 5 sudah ditunai. Mana ganti zikir malamnya? Mana ganti zikir sholat malamnya? Dia merenung capek dengan segala usaha dan upaya untuk membangun sebuah usaha dengan niat membahagiakan istri dan keluarga, dengan niat supaya bisa sedekah kepada orang. Itu sudah sejajar dengan zikir malam dan sholat malam. Enak lagi. Jadi ini abang-abang yang gak pada sanggup sholat malam, zikir malam karena terlalu capek usaha, itu sudah tergantikan. Enggak melakukan sholat malam sudah mendapatkan pahala daripada zikir dan sholat malam. Dengan capeknya kita nyari duit. Pak Ustaz, bagaimana kalau lakinya nganggur, yang nyari duit bininya, bagaimana ini? Di sini ada nggak begitu? Lakinya di rumah, bininya nyari duit. Emang ngapa tuh laki lu? Ya boro-boro Bang Haji. Asal kerja dikit, emahnya angot. Siang sakit emak, kalau malam sakitnya 2 kali emahnya. Mama, begitu. Kalau memang suaminya dalam keadaan kurang sehat, uzur sakit misalnya, bahkan suaminya udah ngomong begini, Neng, waktu abang masih muda mah dulu, waktu abang masih gagah nyari duit, mungkin Neng masih cinta sama abang. Sekarang abang udah penyakitan, abang kena penyakit jantung, darah tinggi, kencing manis, kena penyakit prostat, ya boro-boro abang mau perang sama Neng. Umpamanya abang gak punya daya upaya, Neng kalau mau kawin lagi mulai hari ini, Neng kalau mau abang talak. Kalau jawaban bini yang solehah, enggak bang, sampai kapan juga tetap abang adalah suami saya. Tapi kan lonceng gue udah kagak berbunyi. Umpamanya, biarin bang, rumah tangga bukan hanya itu, tapi kasih sayang abang ketika abang lagi jaya itu sungguh luar biasa. Kata bini yang soleh, yang soleh, yang soleh. Ini semuanya pasti soleh semuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebab dengan memahami Isra Mi'raj itu melahirkan suami yang soleh. Suami yang soleh akan melahirkan atau menghasilkan pendidikan daripada istri yang soleh. Suami yang soleh, istri yang solehah akan melahirkan, menghasilkan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, makanya ini acara ini malam kehamilan yang ke-4 bulan atas Mpo Yuli ini kan ditiupkan ruh oleh malaikat Jibril alaihis.
Terus dijaga ini bayi oleh malaikatul arham, malaikat yang menjaga rahim. Subhanallah, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Makanya Allah melaknat kalau ada seorang ibu yang gugurin anaknya. Malaikat juga melaknat, bumi juga melaknat, langit juga melaknat. Semua anak yang lahir ke muka bumi suci, walaupun tuh anak dari hasil zina, yang brengsek, yang sial, jadah, itu emaknya, bapak moyangnya. Anaknya membersih, suci, kagak punya dosa. Sekiranya ada orang yang hamil belum nikah, kemudian ada yang mau nikahin, jangan tikahin. Kalau ada hamil yang melarang, jangan tikahin. Dia mau orang hamil duluan, Mil, mikir, di mana-mana juga hamil mah duluan, beranak belakangan, Mil. Enggak, Ustaz, ini hamil luar nikah. Kalau dia mau tikahin, sah pernikahannya, sah. Jangan diantepin sampai berbulan-bulan, pas lahir baru nikahin, dosa. Selama dia berbuat begitu, maka sekampung dosa semua. Nauzubillahi min dzalik. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita semuanya ini menghukum diri kita dengan dosa. Paham gak nih? Menghukum diri dengan dosa, pakai ngomong begini, gue mau udah kelanjuran lah, kayaknya Tuhan kagak mau maafin gue. Jangan begitu. Tuhan maha luas pengampunannya. Amin. Amin. Sorga sekarang masih kosong, no sorga no. Sorga kos. Siapa isinya? Bidadari udah pada dangdan tiap hari. Bidadari, beribu-ribu bidadari, berjuta-juta bidadari udah pada dangdan. Nungguin siapa? Tentu nungguin saya. Nungguin Ustadz Irfan, nungguin Bang Erik, nungguin abang-abang semua. RT ditungguin sama bidadari teh. Kalau saya ngomong bidadari terus nanti ibu-ibu di sana ngapain? Ibu-ibu, para istri-istri kita yang soleh dan solehah, kecantikannya melebihi kecantikan para bidadari. Amin. Jadi apa bini kita di sana? Jadi ratu, kita jadi raja. Para bidadari yang melayani kita. Alhamdulillah. Cemburu enggak? Kagak. Hilang cemburunya. Emang apa? Iblisnya udah diblebok-blebokin di neraka jahanam oleh malaikat Malik. Lalu kalau sekarang orang misalnya kawin bininya lebih dari satu, terus ketika bertemu bini tua, bini muda, main bubut-bubutan kayak tukang bakso. Ada apa itu? Sebab keduanya digoda sama setan. Padahal mah kalau salah satu aja ada yang nyerah ngomong begini, ya gua sih, iya laki, kalau dia mau mah ambil. Woi po, nih po nih, seorang perempuan yang ngomong gini, nggak usah pakai ribut-ribut. Diributin emang tuh laki tambah bener, dia kawin lagi 4. Bener. Makanya pasrah kepada Allah Subhanahu. Saya dulu asalnya sendiri, sekarang udah punya abang. Abang ada yang mau, berarti laki gua ganteng. Betul gak Pok? Betul. Berarti laki gua ganteng itu. Udah, kalau emang lu mau laki gua, nih kalau gua tanya lu bawain di sono. Itu mengusir ya. Halus itu ngusirnya. Memang begitu, di dunia mah kagak ada yang terima, sebab setannya gentayang. Tapi nanti di surga semuanya istri-istri kita semuanya akur, semuanya saling menyayangi, saling mengasihi. Walaupun masing-masing kita punya istri 72 bidadari. Alhamdulillah. Kata RT, udah kalau begitu gua kagak mau kawin di dunia. Nanti aja di sono. DT, nanti be di sono. Bang Erik, nanti di sono. Di sorga kita punya istri banyak. Insya udah sekarang tahan aja dulu, tahan. Kalau ada cewek yang mau sama kita, kecantikan lu kalah sama bidadari yang udah disiapin sama Allah. Lah itu bagaimana kalau jomblo Bang Haji? Kalau jomblo bagaimana jomblo? Kalau jomblo usaha. Jomblo kudu usaha. Jangan kalah. Jangan pula orang ikan lele aja kena dipelet.
Masa orang kagak bisa dipelet? Betul apa benar? Betul nggak? Ikan lele aja dikasih pelet nyamperin, apalagi usaha. Tidak ada, jangan menyerah kepada takdir. Memang Allah menciptakan banyak model dan keadaan manusia. Ada yang kawin mulu, berhenti mati. Ada yang kagak kawin seumur hidup. Ada kan? Itu salah satu ayatun min ayatillah. Ada yang pas kawin mati, kalau kagak lakinya mati, bininya mati. Ada juga yang model begitu. Ada yang kawin, ya kan, kagak punya anak. Sampai kawin lagi, kagak punya anak. Kawin lagi, sampai anaknya jadi kuntilanak. Kagak juga punya anak. Itu semuanya tanda-tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu. Ikhtiar sebagai manusia, jangan berhenti, terus berusaha berharap dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita kaitkan Isra dan Mi'raj dengan keluarga atau istri yang sedang hamil, apakah ada kaitannya? Justru berkaitan. Ya kan? Istri yang sedang hamil kalau perlu, Abang Erik sempatkanlah kalau malam itu sholat 2 rakaat. Habis itu Bang Erik baca daripada surah Yasin, surah Waqiah, surat Tabarok, surat Luqman, surat Kahfi. Waduh, Ustaz banyak amat itu. Waduh, yang saya. Sudah, misalnya surat Al-Kahfi, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Tabarok, Yasin. Kalau nggak pusing mah, mendingan baca surat Tanah aja kali. Bawa kalam sutra. Paling kagak, bacalah surat Al-Insyirah. Itu bagi suami penting adanya melakukan itu. Dibaca Al-Insyirah, ditempelkan telapak tangan di perut, di bagian perut sebelah kiri istri kita. Kita putar seperti gerakan orang tawaf dari kiri ke kanan. Kita baca alam nasyrah laka sadrak gitu tuh. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Paling tidak baca itu Al-Insyirah. Atau kalau Bang Erik bisa baca Yasin, baca Yasin. Misalnya tapaulannya mah baca surat Yusuf, surat Maryam, surat Luqman, ya kan, surat Waqiah. Agar apa? Agar nanti bayi yang dikandung oleh istri kita ini bocah kelak lahir menjadi orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Sebab tiap-tiap bayi pada usia kandungan 4 bulan itu ditiupkan ruh oleh malaikat Jibril alaihis. Ditetapkan baginya 4 perkara. Pertama, tentang umurnya sampai berapa tahun, tentang kehidupannya, ya kan, dia apa kaya apa miskin, tentang apanya, tentang apa namanya, jodohnya sama siapa, terus tentang meninggalnya dia, apakah su'ul khotimah, apakah husnul khotimah. Makanya di malam yang ke-4 bulan daripada kehamilan istrinya Bang Erik itu Bu Yuli, semoga Allah tetapkan 4 hal yang baik-baik, umurnya panjang tapi jadi ahli ibadah, amin. Rezekinya banyak serta berkah, menjadi ahli sodako. Jodohnya adalah orang-orang yang soleh ataupun solehah. Wafatnya adalah husnul khotimah. Inilah ketetapan-ketetapan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu ketetapan supaya terus beriringan sesuai yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iringi dengan qiyamul lail alias salat malam, hasil daripada pengajaran Nabi dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Mana Pak Yulinya mana? Yuli. Jadi ntar kalau malam salat tahajud ya, berani nggak Yuli? Yul. Salat malam 2 rakaat aja. Usolli sunat tahajudi rakaatain lillahi ta'ala, Allahu akbar. Rakaat pertama habis alhamdulillah, rakaat kedua habis alhamdulillah kulhu. Terus witirnya 1 aja 1.
usolli sunatal witri rakaatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Habis Fatihah baca kulhu, habis itu ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, tasawuf akhir, salam. Udah, habis itu baca Yasin, habis baca Yasin tidur, bangun-bangun lebaran haji. Bangun salat subuh. Kapan salat tahajud dikerjakan ya Bang Haji? Sesudah tidur. Saya kalau malam takut. Takut apa? Kan Bang Erik ada. Bang Erik kadang-kadang dibangunin nyaut-menyaut tapi bangun kagak. Umpamanya. Kalau bisa Bang Erik, kalau bini kita ngajakin sholat malam, Bang Erik juga semangat. Sholat malam. Jadi untuk menciptakan, berharap penciptaan anak kita ini yang soleh dan solehah, cerdas, itu enggak segampang kita ngomong. Enggak cukup dengan acara hari ini. Harus ada perjuangan kedua orang tua. Di samping sebagai syarat utama cari rezeki dengan rezeki yang halal. Sebab rezeki sangat menentukan. Perkara banyak atau sedikit itu mah sebutan. Tapi yang kita berharap banyak ya halal serta daripada sedikit haram, mendingan mana? Mendingan banyak halal serta itu tentu harapan bagusnya. Jangan mau begini, lah ngapain kaya? Kalau banyak-banyak harta, kalau haram semua buat apa? Ya jangan mau. Kalau haram semua mah, mendingan banyak harta kaya raya tapi semuanya hal serta Siapa mereka? Orang yang rajin sedekah serta diiringi rajin ibadah. Makanya mudah-mudahan Bang Erik sekeluarga oleh Allah Subhanahu wa taala niatnya yang baik, niatnya yang ikhlas, diluruskan terus sampai akhir hayat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian mertuanya yang sedang kurang sehat, Ibu Limah, ya Bang Sanan ya? Udah berapa lama itu sakitnya? Setahun ada ya? Mana siapin air sini? Tapi jangan segalon. Itu aja sebotol. Kita bacain Fatihah 7 kali balik. Rame-rame. Kita ngedoain Ibu Limah yang pertama, mudah-mudahan dicabut penyakitnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan Kisah Pelangi di samping dia sebagai penceramah, dia juga sebagai paranormal. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama Bapak dan saudara-saudara, ini penyakit Ibu Limah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan Fatihah. Saya mau cerita dikit ya. Jadi waktu saya pulang ziarah dari Wali Songo, mampir di Masjid Batang. Ada salah seorang jamaah saya, mohon maaf ini sedikit agak jorok saya ngomong, kemaluannya keluar, perempuan, untung udah tua. Kalau masih muda mah mungkin pikiran kita jelek sama dia. Orang udah tua, kemaluannya keluar, bagaimana? Udah begitu, akhirnya saya dapat petunjuk lah begitu kira-kira. Pas mau berangkat itu mobil mau menuju ke Cikampek, itu saya ajak semua para jamaah, mari semua dengan berkahnya para wali yang barusan tadi kita ziarahi, Allah kasih pertolongan supaya ibu ini Allah normalkan kembali kesehatannya. Itu Fatihah saya baca 7 kali dengan jumlah 60 orang. 7 dikali 60 berapa? 420 Fatihah. Saya percaya begini, 420 Fatihah pasti salah satu Fatihah kita ada yang nyampe ke langit. Itulah yang menjadikan kesembuhan daripada jamaah saya. Itu benar Pak, ajaib, aneh tapi nyata. Sebab ketika saya panggil madukun suruh ngobatin, dia gak sanggup. Pak Ustadz ini harus ke dokter, operasi besar. Saya pikir duitnya dari mana, kata saya. Ya kan, kalau bukan mengharap daripada pertolongan Allah, udah gak ada lagi. Akhirnya benar, dengan keikhlasan para jamaah, saya memimpin itu Fatihah sebanyak 7 kali dengan jumlah 420. Itu kalau kata nenek-nenek zaman dulu kayak kunyit sama kapur. Ya itu bahasa omongan ya. Kayak kunyit sama kapur, itu kemaluan yang keluar itu normal lagi, balik lagi dengan pertolongan Allah sababiyah membaca surat Al-Fatihah. Jadi saya tambah yakin percaya itu.
Jadi nyampe di Cikampek, dari Batak kan ke Cikampek jauh juga. Itu pas saya tanyain ke jamaah yang di belakang, bagaimana ibu itu penyakitnya, udah sehat belum? Semua jawabannya alhamdulillah, mengaji udah normal kembali. Alhamdulillah. Itulah keajaiban Al-Fatihah. Makanya ini mudah-mudahan